Sancang ini habis tak dongkel dari lahan ground kan ya. Dan ini biasa nyuri milik ibu negara, pasti nantinya akan marah, tapi demi bonsai saya hadapi ya. Sobat bonsai, sobat channel Hutan Bonsai, kali ini kita akan mereview sancang yang nama istilahnya Premna microphylla. Sancang ini habis tak dongkel dari lahan ground kan ya. Tak dongkel lahan ground, dan ini sudah 2 hari akan saya tanam. Bagaimana nanti tutorial tanamnya, karena ini sudah lengkap ya. Ini media tanam, besok media tanam. Ini medianya ladu campur sekam kawan ya. Ini ladu campur sekam, dan ini biasa nyuri milik ibu negara, pasti nantinya akan marah, tapi demi bonsai saya hadapi ya. Dan ini plastik nanti buat sungkup ya. Semuanya sudah siap, tinggal kita mereview sancang yang ada di hadapan saya. Sancang ini gaya melintir kawan ya. Sancang ini gaya melintir. Kalau mukanya dari sini mukanya ya. Nah, mungkin mukanya kayak gini. Lah nanti akan digaya seperti apa, tinggal titik tumbuhnya nanti gimana ya. Kalau imajinasi saya sih, kalau di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh, ini gayanya akan saya ke sini. Ya, akan saya ke sini kayak gini. Ini imajinasi saya, tapi nanti imajinasi secemerlang apapun kan tergantung pohonnya ya. Tergantung nanti titik tumbuh pohonnya itu gimana, kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan sesuai yang saya harapkan, titik tumbuhnya itu tepat kawan ya. Kita mereview lagi media tanam ya. Media tanam yang saya pakai media netral ya. Media netral itu media yang tidak memakai kohe atau kotoran kambing atau pupuk hewan ya. Saya pakai tanah ladu murni, paling campur sekam sedikit buat nutrisi kawan-kawan ya. Karena sancang ini minim akar serabut kawan ya. Jadi ini 50-50 tingkat kehidupannya ya. Ini 50-50 tingkat kehidupannya, karena tidak ada akar serabut, tidak ada tanah yang kita bawa dari lahan groundnya. Jadi agak sedikit mengerikan ya. Jadi saya pakai media netral. Nah, kebanyakan teman-teman di sana banyak yang menanam pohon sancang itu pakai media pasir, pasir kali atau pasir Malang juga bisa ya. Bukannya maksud membandingkan atau media saya yang paling bagus atau tidak. Ini hanya sekedar berbagi saja bahwa saya pakainya ladu murni sama sedikit sekam. Dan ada hasilnya kawan-kawan ya. Yang sudah tumbuh ada hasilnya. Pohon medianya sama seperti ini. Kita lihat yang sudah tumbuh itu kira-kira 2 bulan ya kawan-kawan. Kita cari ke sini. Nah, ini hasilnya ya. Dari media tadi hasilnya seperti ini ya, sangat subur sekali ya. Ini hasil dari media yang saya pakai itu ya, media tanah ladu sama sekam. Nah, ini hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Sudah lihat sendiri, banyak tumbuh-tumbuh banyak cabang-cabang sudah ngelos. Tinggal milih mana yang mau pakai, mana yang tidak kawan-kawan ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, sudah tahu hasilnya dan medianya ini ya. Nanti kita akan tutorialkan caranya bagaimana menanam sancang biar tingkat kehidupannya itu besar ya. Karena walaupun ini sancang kelihatan mudah, kata teman-teman pembonsai itu tancap saja itu tumbuh, tapi kalau sudah besar segini itu agak sulit kawan-kawan ya. Agak sulit. Jadi perlu penanganan khusus kawan-kawan ya. Disambil medianya yang bagus, doa istri paling mujarab kawan-kawan ya, biar ini bisa hidup. Oke? Nah, kita langsung saja
kita tutorialkan bagaimana cara menanam sancang yang baik dan benar, kawan-kawan ya. Oke, kita turunkan dulu ya. Di sini sudah ada tempat ya. Kenapa saya pilih tempat yang kecil? Ini hanya sekedar untuk media menghidupkan saja ya. Karena kalau tempatnya besar itu mindah-mindahnya susah. Lah, sedangkan untuk sancang yang baru tanam itu hendaknya jangan terkena sinar matahari karena belum kuat. Jadi harus di tempat yang teduh. Makanya saya pilih tempat yang kecil, hanya sekedar untuk menghidupkan saja. Nanti kalau sudah hidup, kita akan pindahkan ke lahan ground atau semi ground. Itu terserah kawan-kawan. Artinya punyanya apa? Kalau punya lahan yang besar, ini di ground luar biasa ya. Setahun udah jadi. Tapi kalau tidak punya lahan yang banyak, cukup di semi ground aja juga tidak apa-apa. Kita terima nasib aja karena tidak punya lahan. Oke kawan-kawan? Oke, jangan lupa, jangan di skip ya. Di ending videonya nanti ada sesuatu yang bikin wow gitu ya. Oke, kita langsung tutorialnya saja ya. Pertama, kita ambil media tanamnya ya. Itu pastinya kawan-kawan udah tahu lah bagaimana caranya ya. Kita ambil media tanam. Nah, kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di sini ya. Ini kebetulan pakai media yang sudah berlubang, jadi saya tidak perlu melubangi karena udah otomatis. Nah, kira-kira segini kan ya. Kira-kira segini, jangan dimentokkan ke atas karena nanti buat akarnya ini biar ke tanam ya, biar ke tanam. Nah, setelah segini kita jangan dikasih tatakan dulu kan kawan ya, karena ini untuk kalau dikasih tatakan otomatis yang di bawah sini itu tidak tumbuh akar karena terpentok dengan tatakan ya. Jadi kalau untuk penanaman awal itu kalau saya itu jangan dikasih tatakan. Lah nanti setelah ini tumbuh kita cabut, kita mau di ground lah, nanti kita kasih tatakan untuk mengatur perakaran kayak gitu kan kawan ya. Oke, paham kan kawan ya? Nah nanti kita itu lagi kita timbun terus ya, kita timbun terus sampai padat ya, sampai padat ya, sampai padat kawan-kawan. Oke, nah terus bisa pas banget ini kawan-kawan, medianya bisa pas banget. Bisa pas banget ya. Oke, setelah ini tinggal penyiraman kawan-kawan ya, tinggal penyiraman. Oke, kita ambil air, tinggal penyiraman kawan-kawan ya, kita ambil air, tinggal penyiraman. Sayang kawan-kawan ya, airnya tidak keluar. Nah pokoknya kayak gini, ini tinggal siram saja. Sayang airnya tidak keluar. Nah seumpamanya ini sudah disiram ya, disiram banyak biar ini bawah semua ya, biar bawah semua disiram banyak. Lah nanti kita sungkup ya, kita sungkup. Nah kita sungkup kayak gini kan kawan ya. Nah penyungkupan itu mutlak kawan-kawan ya, penyungkupan itu mutlak ya, penyungkupan itu mutlak biar kelembapan media tanamnya itu terjaga. Itu pun kita perlu pantau ya, artinya kan walaupun kita sungguh belum tentu juga medianya lembab terjaga kawan-kawan ya. Nah kita pantau, makanya kita pakai plastik yang bening karena biar bisa mantau. Bayangkan kalau ini plastiknya hitam, warnanya hitam, kita tidak bisa mantau kan kawan ya. Nah fungsinya plastik bening untuk itu, jadi nanti tumbuhnya kelihatan dan kelembapan medianya itu kita bisa pantau kan kawan ya. Saya kira cukup ya kawan-kawan. Nanti kita pantau terus perkembangan pohon ini dan kita update terus bagaimana tingkat kesuburannya dan bagaimana titik tumbuhnya dan tingkat kehidupannya kawan-kawan ya. Oke. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bonsai, salam lestari. Cus.